Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa yang terpenting di dalam hidup ini sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan, murid-murid Tuhan, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus adalah menjadi pelaku firman. Karena iman tanpa disertai perbuatan adalah iman yang kosong. Iman yang mati tidak ada gunanya sama sekali. Banyak orang merasa dirinya kalau sudah bisa menghafal ayat-ayat Alkitab, sudah mengerti kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, merasa dirinya yakin bahwa hidupnya sudah memenuhi standar anak-anak Tuhan. Bahkan orang-orang yang merasa dirinya memiliki doktrin yang benar, pemahaman firman yang benar, sudah merasa dirinya otomatis menjadi orang-orang yang layak disebut anak-anak Tuhan. Merasa dirinya sudah memenuhi standar orang percaya. Bahkan kalau orang sudah mengambil bagian sekolah Alkitab, mengetahui tentang ilmu Tuhan, tentang Tuhan yaitu teologia, mengetahui tentang prinsip-prinsip Alkitab, doktrin-doktrin, merasa dirinya sudah memenuhi syarat anak Tuhan. Ini sebuah kesalahan, saudara, sebuah jebakan kuasa kegelapan, bahwa Tuhan tidak membutuhkan semua itu, bahwa Tuhan juga tidak peduli dengan kesetiaan kita perajin ke gereja, bahwa Tuhan tidak peduli dengan saudara dan saya mengambil pelayanan, sibuk melayani Tuhan, jika kehidupan saudara dan saya tidak didapati, itu hidup saudara dan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini mengerikan, saudara. Sesuai Matius 7 ayat 21, bahwa hanya orang-orang yang mau hidup melakukan kehendak Bapa, orang-orang inilah yang diselamatkan. Bukan berapa lama saudara menjadi orang Kristen, sudah berapa lama saudara mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Itu semua tidak ada artinya, saudara. Karena kalau kita orang percaya tidak ada ketekatan menjadi pelaku-pelaku firman, orang-orang yang mau hidup mengikuti apa yang Tuhan mau, yaitu mengikuti perintah-perintahnya, maka segala ruang gerak pelayanan kita tidak ada artinya. Kesibukan kita melayani di gereja ataupun sibuk melayani sekian lama menjadi orang Kristen, itu semua adalah sia-sia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus sudah mengingatkan orang-orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Tetapi orang yang mau mendengarkan firman, mendengarkan sabda Yesus tapi tidak mau melakukan, seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir, kemudian datang badai angin, maka robohlah rumah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan hanya melihat kesetiaan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukti kita percaya, bukti kita mempercayai Tuhan, memiliki hubungan intim dengan Tuhan, menghormati Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, yaitu orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, orang-orang yang mau melakukan sabda-sabda Yesus,
Walaupun itu berat, resikonya sangat besar, saudara. Itulah yang membedakan kita orang percaya, anak-anak Tuhan, dan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak takut akan kebenaran, orang-orang yang buta dengan kebenaran. Tetapi saudara dan saya sudah mengetahui kebenaran rahasia hidup orang percaya, yaitu tanda bukti nyata dia mau hidup menjadi pelaku-pelaku firman sepanjang hidup dia. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan sekian melayani, terus tetap belajar melakukan firman Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang kebal dari dosa. Tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi tawaran-tawaran dunia, keinginan-keinginan dunia dengan segala daya tariknya, mampu mengalahkan keinginan-keinginan dosa. Hanya firman Tuhan menjadi pelita kehidupan kita orang percaya. Sungguh bahwa mereka yang mau melakukan firman Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan dia dari dunia yang jahat ini. Jadi jangan sekali-kali merasa bangga sudah lama menjadi orang Kristen, hanya hafal 1 ayat 2 ayat, tahu bahwa Yesus Tuhan sebagai juru selamat, percaya dalam hati, dalam pikiran. Tetapi jika tidak memanifestasikan karakter Kristus, maka semuanya sia-sia. Jangan hanya menjadi teori, menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kehidupan kita jauh dari Tuhan. Ini orang-orang yang mengerikan, saudara. Orang-orang yang akan ditolak Tuhan. Aku tidak mengenal engkau, engkau sudah bernubuat mengusir setan demi namaku, tapi aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau di hadapanku. Ini jangan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saudara, agar saudara lebih sungguh-sungguh lagi menjadi pelaku firman, karena itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Salam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.